Selamat siang Bu, perkenalkan saya Natasha, menjadi dokter di Politeknik ini. Jadi Ibu akan melakukan untuk pemeriksaan ginekologi dan papsmer. Apa itu? Itu untuk melakukan pengecekan apakah ada kelainan pada vagina Ibu atau apakah ada infeksi di vagina Ibu. Maka dari itu saya akan melakukan untuk pemeriksaannya. Mungkin akan membuat Ibu merasa sakit dan tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu bersedia. Kalau begitu saya akan meriksa dulu untuk alat-alat dan bahannya. Apakah untuk sudah sedia untuk siap dipakai atau belum? Oke, di sini untuk alat-alatnya. Di sini untuk alat-alatnya sudah sedia. Baik, kalau begitu saya akan melakukan pengecekannya. Sudah cocok, kotak sarung tangan dan sudah. Oke, di sini spekulum cocok bebeknya juga sudah. Oke, kalau gitu saya akan melakukan pemeriksaan apakah Ibu sudah melakukan buang air kencing sebelumnya? Baik, untuk itu apakah Ibu juga sudah membersihkan untuk daerah genital dari Ibu? Baik, Ibu sudah ya. Kalau gitu Ibu bisa saya minta untuk melepaskan pakaian bagian bawahnya secukupnya saja, dan juga minta untuk Ibu memasang sarung selimut yang sudah kita sediakan ya. Ibu bisa naik untuk ke meja dan saya periksa. Oke, saya akan cuci tangan dulu kedua langkah, lalu akan masang sarung tangan. Baik, setelah saya cuci tangan, saya akan memasang dulu sarung tangannya. Ibu bisa untuk berbaring dulu ya Bu di atas kasur. Posisinya kalau bisa di tatami atau Ibu posisinya seperti kakinya di atas ya. Oke. Sini kedua tangannya juga tolong berada di sampingnya. Oke, di sini saya akan minta untuk membuka seluruh abdomen dari Ibu. Oke. Di sini setelah saya buka bagian abdomen dari Ibu, mulai dari tulang iga sampai tulang pelvis dan lipatan paha dapat terlihat. Tetapi saya tetap biarkan untuk daerah luar dari genitalnya tetap tertutup. Saya pakai ini. Oke. Di sini, tapi sebelum itu saya akan melakukan inspeksi dulu. Untuk melakukan inspeksi, saya lihat seluruh dari abdomen dan lipatan pahanya. Untuk abdomennya apakah rata, bundar, atau ada terjadi pengumuman atau terjadi tenggelam? Kayak di sini normal, rata saja. Kalau begitu untuk cek lokasinya dan konturnya, di sini umbilikusnya simetris dan juga tidak ada pembengkakan juga di sini. Tidak ada tonjolan juga, tidak ada massa di bagian dari abdomennya. Oke, tidak ada indikasi juga untuk kehamilan di tumor artinya. Oke, di sini saya akan memeriksa untuk warna kulitnya. Untuk warna kulitnya di sini normal. Seperti warna kuning tidak ada, di sini tidak ada kebiruan juga dan tidak ada kemerahan. Baik, di sini saya akan melihat juga untuk scars apakah ada atau guratan. Di sini tidak ada. Lalu di sini apakah ada tanda peregangan atau strie atau apakah ada ruang kulit atau lesi? Di sini tidak ada, semuanya normal. Dan saya akan melakukan palpasi dulu. Di sini saya akan melakukan palpasi ringan. Bisa Bu. Oke, di sini saya akan mengecek juga untuk ekspresi dari ibunya dan saya akan melakukan palpasi tekanan ringannya di 9 regio dari abdomen ini. Oke, di sini setelah saya lakukan tidak ada di keempat kuadrannya, tidak ada masalah juga. Baik, saya cek keempat kuadrannya, baik, tidak ada reaksi juga dari ekspresi ibunya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang menggunakan spekulum. Di sini saya akan sudah memasang sarung tangan steril dan saya akan duduk di kursi untuk memudahkan pemeriksaan. Di sini saya akan menggunakan kapas sublimat untuk membersihkan vulvanya. Baik, sini saya akan bersihkan vulva dan perineumnya. Baik, setelah saya bersihkan, saya akan lanjutkan pengamatan daerah vulvanya, apakah terjadi kelainan atau tidak. Baik, di sini tidak ada kelainan dari vulva dan perineumnya, di sini normal. Lalu saya akan membuka kedua labium mayornya, misi Bu. Oke, di sini tidak ada masalah dari keduanya, tidak ada temuan dari daerah visum uretranya juga dan vaginanya.
Oke, baik, sudah. Setelah itu saya akan mengambil spekulumnya. Baik, saya akan memasang spekulumnya dan tangan kanan saya akan memasukkan, lalu telunjuk tangan kiri saya di introitus vagina. Oke, di sini saya akan oke. Setelah itu saya akan memasukkan spekulum visualnya yang paling kecil tadi dan saya temukan seperti ini supaya tidak terjadi langsung tiba-tiba. Oke, di sini saya akan masuk kunci spekulumnya. Baik, setelah saya lebarkan dan saya kunci. Oke, di sini saya masukkan spekulumnya tadi dalam perlahan juga dalam posisi daun sejajar dengan labia, dan itu setelah itu saya masukkannya panjang bilangnya, saya putar 90 derajat spekulumnya supaya hingga tangkainya ke arah bawah tangkai yang ini. Baik, setelah tadi yang saya kunci, saya akan melakukan pengecekan liang dari vagina dan porsionya secara saya amati apakah warna dari porsionya normal, dinding vaginanya bagaimana, dan apakah ada sekret vagina atau pada cervix atau pada vaginanya. Baik, sudah saya lihat di sini tidak ada masalah, untuk sekretnya juga normal. Saya akan mengambil sitobras di sini untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Di sini saya akan memasukkan sitobrasnya ke endocervixnya. Saya akan mengambil dari cairannya. Oke, saya tuangin. Setelah saya ambil endocervixnya, setelah itu saya akan membuat apusan menggunakan di sini saya mengambil untuk gelas objek yang bersih. Saya akan mengoleskan spatulanya di atas sudut 45 derajat. Oke, sudah saya lakukan satu kali resapan, dan setelah itu saya akan melakukan fiksasi pada daerah pada sediaannya selama 10 dan 15 detik dengan angka 95 derajat, 95%. Oke. Selain itu saya akan melepaskan, setelah melakukan itu saya akan melepaskan spekulumnya. Baik, spekulumnya saya lepaskan. Setelah itu saya akan memasukkannya lagi ke dalam cairan klorin 10%. Oke, tadi saya menggunakan untuk sitobras, tetapi apabila menggunakan spatula airnya kita bisa mengambil bahan endocervix dengan spatula airnya dan dimasukkan ke dalam endocervix sedalam mungkin, lalu dimulai dari arah 12 diputar 360 derajat searah jarum jam. Oke, setelah itu saya akan melepaskan dulu untuk handscoon-nya. Saya masukkan, saya cuci tangan ulang. Setelah saya cuci tangan ulang, saya akan memasangkan lagi handscoon yang baru. Oke, di sini saya akan melakukan untuk pemeriksaan bimanual. Di sini saya akan berdiri untuk melakukan pemeriksaan vaginal launcher atau PT. Lalu nanti saya akan buka untuk labia majus kiri dan kanannya dengan ibu jari saya. Oke, yang tadi saya akan melakukan pemeriksaan cervix. Saya akan melakukan pemeriksaan merasakan badan dari uterusnya. Di sini saya akan melakukan jari-jari perfect hand di sini, dan juga saya mencoba menangkap juga untuk cervixnya apakah ada atau tidak. Di sini apabila uterus bersifat unreverted akan terasa fundus di antara jari-jari kedua tangan sekitar 2-4 cm di atas tulang pubis. Oke, di sini apabila jika uterus juga tidak dapat dirasakan, maka saya akan gerakan juga uterus ke arah atas, dan juga saya akan menetapkan kedua jari tangan saya ke bawah dari cervix secara lembut dan diangkat. Nah, di sini juga untuk tekan ke bawah lebih dalam dengan jari-jari tangan abdomen. Nah, apabila jika uterus masih tidak dapat dirasakan, gerakan jari-jari ke arah sisi cervix dan tekan sedalam mungkin tanpa menyebabkan ketidaknyamanan. Di sini juga tekan ke bawah menggunakan tangan yang lain sedalam mungkin. Oke. Di sini sudah saya periksa. Pada saat palpasi sudah uterus, saya juga meriksa tadi untuk ukuran, bentuk, lokasi, dan konsistensi, mobilitas, dan apakah ada nyeri atau tidak. Lalu selanjutnya saya akan menemukan dari ovarium.
di sini apakah ovariumnya didapat atau tidak? Biasanya ovarium terletak di belakang dan di kedua sisi dari uterus. Baik, di sini. Oke. Setelah itu, setelah saya mencoba untuk menangkap dari uterusnya, di sini saya melakukan tekanannya dengan lembut tadi agar terhindar dari rasanya nyeri karena menangkap dari ovarium. Oke, di sini saya akan mulai untuk mencatat dari tadi untuk ukuran dari serviksnya itu normal, dan juga untuk dindingnya tadi tidak ada masalah juga, dinding vaginanya di bagian dari vulvanya tidak ada masalah juga, untuk uterusnya juga normal, tidak ada massa, dan juga untuk agnesianya juga normal di bagian agnesianya, dan juga untuk ovariumnya juga tidak ada masalah ya. Di sini semuanya normal, dan juga tadi sebelum saya mengeluarkan jari pemirsa, saya contohkan di sini sebelum mengeluarkan jari tangan pemirsa, dan saya akan dengan lembut tekan bagian secara posteriornya untuk memeriksa apakah ada nyeri atau massa pada kuil desaknya atau ruang di belakang dari uterus ke depan rektum. Oke, sudah itu saya akan melakukan pemeriksaan untuk rektum vagina. Oke, untuk pemeriksaan rektum vagina, saya akan perlahan-lahan masukkan jari tengah saya ke dalam rektum dan jari telunjuk saya ke dalam vagina. Di sini tentu saja saya akan meminta untuk ibu bernafas melalui mulut, dan juga mungkin ini akan membuat ibu merasa sakit. Kalau bisa memasukkan juga untuk otot-otot rektum ibu supaya tidak terjadi rasa nyeri juga. Di sini saya akan memberikan dulu untuk kedua jari saya. Baik, setelah saya lubrikan, saya akan mulai untuk memasukkannya. Baik, di sini setelah saya memasukkan, saya akan tekan ke bawah dengan kuat dan dalam tangan lain. Oke, berada di atas di tulang pubisnya, sementara jari yang berada di dalam vagina saya akan menekan serviks secara anterior. Baik. Setelah itu saya menggunakan jari yang berada di dalam rektum untuk merasakan permukaan dari posterior uterus ke dalam, menentukan apakah mengarah ke rektum. Baik, di sini uterusnya normal, tidak ada masalah. Di sini di sini terasa halus. Lalu saya geserkan jari dalam rektum ke atas sampai fundus dapat terasa. Baik, apakah di sini ada nyeri atau massa di dalam permukaan posterior dari uterus? Setelah saya melakukan pemeriksaan, saya akan keluarkan kedua jari saya perlahan. Oke. Setelah itu, setelah saya melakukan pasca pemeriksaan, saya akan masukkan kedua tangan saya dalam larutan klorin. Terus setelah itu saya akan melepasnya di 0,5 klorin, 0,5% klorinnya. Dibalikan sisinya. Oke. Di sini untuk hasilnya tadi, setelah saya lakukan pemeriksaan dari awal ya, dimana untuk pap smear itu normal. Lalu di sini juga saya lakukan untuk pemeriksaan dari VT, ibu tidak ada masalah juga, dan rektum vaginalnya juga tidak ada terjadi masalah juga ya. Oke, di sini ibu sehat, tidak ada masalah sama sekali di bagian genital ya ibu. Pemeriksaannya sudah selesai.